Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara bimbingan manasik haji PW Persis DKI Jakarta atau Haji Johar. Sa'i setelah tawaf ifadah itu sudah kita jelaskan ya. Tapi perlu kita jelaskan lagi para hadirin karena sebetulnya selama saya membimbing haji itu tidak pernah ada masalah sa'i setelah tawaf ifadah itu. Bagi jamaah Haji Johar ya, itu. Kecuali tahun kemarin Ustaz Agus nih, ya ada masalah dari jamaah yang mempertanyakan tentang sa'i setelah tawaf ifadah itu. Iya, jadi disebut hajinya itu tidak sah karena tidak sa'i lagi gitu. Nah, pada penjelasan yang sudah lalu kita sudah sampaikan bahwa ada dua macam hadis yang berkaitan dengan masalah sa'i setelah tawaf ifadah itu. Hadis yang pertama menjelaskan itu dari Ibnu Abbas ya, hadis tawaf ifadah sa'i setelah tawaf ifadah itu. Kemudian hadis yang kedua menjelaskan tentang Rasul itu haji pada saat itu haji kiron ya, Rasul itu kiron itu haji dan umrohnya disatukan, maka Rasul sa'inya cuma satu kali, cukup dengan haji ini. Yang kemudian dikatakan dalam hadis itu wa qad dakhalatil umratu ilal haji ila yaumil qiyamah. Dan sungguh umroh itu sudah masuk dalam bagian haji sampai dengan hari kiamat, sehingga pada waktu haji itu umrohnya sa'inya cukup hanya satu kali saja. Kenapa ada orang mengatakan hajinya tidak sah? Karena dianggap belum sa'i. Sa'i yang pertama itu adalah sa'i untuk umroh, gitu kan? Sehingga kan tamattu itu begini, tamattu itu yang akan Bapak Ibu laksanakan nanti. Umroh dulu, baru haji. Nanti Ibu sudah kita jelaskan kan di 2 sesi ya kan? Berangkat ke sana, nanti sudah di sana Ibu melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, kemudian tahallul. Selesailah semuanya larangan-larangan umroh, larangan-larangan ihram. Nah itu umroh. Tamattu itu umroh dulu. Kemudian nanti di hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, Ibu dan Bapak mandi lagi. Niat untuk mandi ihram. Lalu ihlal ihram lagi dari hotel. Kalau tadi untuk umroh ihlal ihramnya di mikot, di Kornal Manazil yang kebetulan di atas pesawat. Nah ihlal ihramnya kalau tadi waktu di mikot labbaika umrotan, kalau di Mekah nanti dari hotel tanggal 8 Dzulhijjah itu dengan labbaika hajjan. Jadi ada 2 amalan, amalan umroh dan amalan haji. Dipisah umroh dulu baru haji. Itu yang dinamakan tamattu. Disebut tamattu dari kata mata'. Ya tamattau, tamattu'an, senang-senang. Haji senang-senang, haji santai, begitu ya kan. Nah, kemudian setelah labbaika hajjan itu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji yang diawali dari pergi ke Mina,
untuk mabit dan seterusnya sampai dengan tawaf wada nanti. Nah, para ibu di tanggal 10 itu nanti ada yang namanya tawaf ifadah yang hukumnya rukun haji gitu kan. Nah, dianggapnya setelah tawaf ifadah karena hajinya tadi itu dipisah dengan umroh, maka setelah tawaf ifadah itu mesti apa? Sa'i lagi, karena beda antara haji dan umroh. Nah, hadis yang saya bacakan tadi, wa qad dakhalatil umratu ilal haji ila yaumil qiyamah. Dan sungguh umroh itu merupakan bagian daripada haji sampai dengan hari kiamat. Hanya pelaksananya dipisah. Sedangkan Al-Baqarah 197 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji itu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisar minal haji. Faman lam yajid fasyamu thalathata ayyamin fil haji fasyamu salasati ayyam fil haji wasab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Jadi umroh dan haji itu sama, satu paket. Kalau boleh kita bilang satu paket, cuma dipotong dulu sehingga para ibu para bapak haji sa'inya cukup sekali saja pada waktu kita melaksanakan umroh. Begitu. Nah, dari dua model hadis yang menjelaskan tentang sa'i setelah tawaf ifadah dan tidak sa'i setelah tawaf ifadah itu mana yang lebih kuat? Setelah ditarjih, ternyata yang lebih kuat adalah dalil yang menjelaskan tidak sa'i lagi setelah tawaf ifadah. Gitu ya. Jadi dalil yang lebih kuat, dalil yang tidak sa'i lagi dibandingkan dengan dalil yang sa'i lagi. Begitu. Jadi ditarjih itu. Tarjih itu diambil mana yang lebih kuat, itu yang lebih kuat. Nah, jadi kalau nanti di sana ada seperti di tahun yang lalu semacam kata-kata wah itu tidak sah hajinya, ya kan? Tidak. Dari sekarang kita dibekali para ibu biarkan saja, tidak usah ditanggapi. Ya, biarkan saja, tidak usah kita hiraukan bahwa cara haji kita seperti ini. Ustaz Arfi memberikan bimbingan, ikuti saja apa yang disampaikan oleh Ustaz Arfi. Bapak dan Ibu menjalankannya bukan ikut kepada Ustaz Arfi dan kepada kami tanpa dasar ilmu. Tapi dijelaskan keterangannya sebelumnya sudah kita jelaskan di kajian yang lalu. Sekali lagi, dua model hadis yang menjelaskan persoalan yang sama. Yang satu sa'i setelah tawaf ifadah, yang satu tidak sa'i setelah tawaf ifadah, tapi yang lebih kuat adalah dalil yang menjelaskan tidak sa'i setelah tawaf ifadah, sa'inya dicukupkan satu kali saja. Dan ada hikmah para ibu. Apa hikmahnya? Hikmahnya jauh lebih ringan. Sebab tawaf ifadah itu kan seluruh, kalau kita tawaf yang pertama, ibu tawaf kudum, itu kan tidak semua orang. Dan tidak bareng. Tapi kalau tawaf ifadah itu seluruh jamaah haji bareng. Di hari itu tawafnya, di hari ke-10 setelah melempar Jumratul Aqabah. Tumplek semuanya di situ ya. Makanya kadang-kadang merasa tawaf ifadah itu oksigen aja nggak ada, Bu. Bergerak aja susah, padat sekali gitu ya. Ya padatnya kayak beginilah kira-kira tuh ya. Nggak ada ruang begitu ya. Nah, itu hikmahnya sehingga jauh lebih ringan, bukan ngambil ringannya. Jadi kita tidak sa'i itu bukan karena ringannya, bukan. Ya. Tapi karena memang dalilnya menetapkan yang lebih kuat yang tidak sa'i lagi. Jadi ini yang harus Ibu yakinin nanti di sana ya. Jangan menjadi ragu-ragu gitu. Sebab suka ada juga nanti dari jamaah kita yang suka bikin itu tuh. Satu orang aja yang punya keyakinan kayak gitu, Bu. Itu bikin ramai tuh satu rombongan.
Jangan sampai ada satu orang pun dari jamaah haji Johar ini yang punya keyakinan yang seperti itu, nanti mempengaruhi kepada yang lainnya. Gitu. Bagaimana kalau sampai ke Indonesia merasa hajinya tidak sah, kan repot gitu para jemaah gitu kan. Nah, jadi yakini ya, percayakan kepada kami sudah meneliti dalil itu, menganalisa keterangan itu, dan kami sampai pada kesimpulan. Jadi cukup dengan sa'i marratan wahidatan, sa'i hanya satu kali. Saya ulangi dalilnya tadi, wa qad dakhalatil umratu ilal haji ila yaumil qiyamah. Ibnu Taimiyah lebih tegas mengatakan hal itu. Haji umroh itu masuk pada bagian amalan haji. Didahulukan umrohnya karena namanya tamattu. Kalau kiron itu haji dan umrohnya bareng, sehingga setelah tawaf kudum dan setelah sa'i itu tidak tahallul, terus dalam keadaan berihram. Itu repot, Bu. Jadi kalau kita nanti para ibu sampai ke Mekah itu sekitar 10 hari ke puncak haji, maka selama 10 hari itu harus bapak-bapak harus pakai ihram. Harus telanjang bulat terus. Kalau hajinya haji kiron. Itu. Makanya Rasul menganjurkan ketika itu pada para sahabat, kata Rasul, siapa yang liman lam yakil hadiah, bagi orang yang tidak membawa hadiu, kata Rasulullah, hendaklah dia bertahalul, dan siapa yang sudah bawa hadiu tidak tahallul. Gitu. Dan kan tidak mungkin kita di Indonesia bawa hadiu ke sana, bawa kambing dari sini kan. Tidak mungkin, di mana dimuatnya, makanya kita pakai tamattu, dan itu haji yang lebih utama tamattu daripada kiron bagi mereka yang datang dari luar Mekah. Catat, bagi mereka yang datang dari luar Mekah lebih utama tamattu daripada kiron. Tapi kalau yang datang dari Madinah, dekat atau sekitar Mekah, ya bawa haji sekalian. Kalau kita nggak mungkin nuntun kambing kan itu. Maka yang kita bawa duitnya. Kambingnya beli di sana, gitu, kita potong di sana, gitu. Nah, begitulah para jemaah ya. Yang pertama. Baik, yang kedua para hadirin, umroh berulang-ulang. Nah, memang ini tradisi orang Indonesia kebanyakannya, hampir semuanya, juga negara-negara lain para ibu. Setelah nanti selesai ibadah haji, para ibu, para bapak, menunggu dipulangkan menunggu berangkat ke Madinah, itu banyak sekali orang yang masih pakai pakaian ihram. Mereka pergi ke Tan'im atau ke Masjid Aisyah, ya. Tan'im itu Masjid Aisyah. Di situ ada Masjid Aisyah. Ihramnya mengambil dari situ. Kemudian mereka melaksanakan umroh lagi. Sekali untuk bapaknya, nanti balik lagi untuk ibunya udah meninggal. Sekali lagi untuk uatnya, sekali lagi untuk omnya, kakek neneknya. Sampai ada bilang ke saya, alhamdulillah saya 6 kali umroh ya, untuk semuanya sudah saya umrohin, katanya gitu. Iya. Iya. Nah gitu para ibu. Adakah seperti itu? Tidak pernah ada kejadian di masa Rasul dan seterusnya yang melaksanakan amalan seperti itu, kecuali Aisyah radhiyallahu anha, isi Rasul sendiri. Kenapa Aisyah melakukan itu? Begini ceritanya. Ketika Aisyah haji bersama Rasul pada waktu itu, para ibu, sebelum sampai ke Mekah, Aisyah haid. Aisyah haid, kata Aisyah kepada Rasul, ya Rasulullah, haid tuh, Rasul aku haid. Sedih. Aisyah itu haid. Kenapa? Sebab dia pikir kalau haid tidak bisa menjalankan ibadah haji. Kata Rasulullah, jangan sedih, engkau wahai Humairah. Itu panggilan Rasul pada Aisyah, panggilan sayang, Humairah. Kenapa disebut Humairah? Mukanya itu merah, saking bulenya gitu. Jadi kalau
Yang isinya hitam bukan Humairah. Suaida. Sauda ya. Merah hitam. Kata Rasulullah, if ali ma yaf'alul haj ghairu alla tatufi bil bait. Gitu. Kamu akan tetap bisa melaksanakan haji, wahai Aisyah. Lakukan olehmu semua amalan-amalan haji, mulai dari mabit di Mina, wukuf di Arafah, melempar mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jumroh, semuanya kerjakan. Kecuali satu kata Rasulullah, ghairu alla tatufa bil bait. Kamu tidak boleh tawaf di Baitullah. Kenapa? Karena haid. Kan wanita haid tidak boleh ada di masjid sesuai dengan ayat 143, ayat 43 surat An-Nisa. Wanita yang haid tidak boleh ada di masjid. Ya kan, hadis mengatakan inni la uhillal masjid li haidin wala junub, kata Rasul. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid dan untuk orang yang junub, ila abiri sabil, kecuali hanya sekadar numpang lewat, itu boleh. Wanita haid tidak boleh tawaf. Sa'i boleh nggak? Boleh, karena sa'i di luar masjid, walaupun sekarang menjadi bagian, ya kan, nyatu, bukan baik nyatu dengan Masjidil Haram gitu. Cuman kan tidak mungkin dia sa'i tanpa tawaf. Kecuali kalau selesai tawaf kemudian head, sa'i bisa diteruskan gitu. Nah, ceritanya selesailah Aisyah itu melaksanakan haji. Sesudah selesai haji, ibu bapak Aisyah bilang sama Rasulullah, merasa sedih. Sedihnya kenapa? Sedihnya kata Aisyah, orang lain tawaf, sa'i aku belum, gitu. Maka Rasul menyuruh kepada Abdurrahman, adik dari Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakrin, adik dari Aisyah, mengantar Aisyah pergi ke Tan'im. Kata hadis itu dikatakan tatyiban liqalbiha, untuk menenteramkan hati Aisyah supaya jangan penasaran gitu. Setelah selesai haidnya itu, dibawalah pergi dengan Abdurrahman bin Abi Bakrin. Para hadirin kemudian ngambil mikot dari situ, dari Tan'im, lalu melaksanakan tawaf dan sa'i. Begitulah yang dialami oleh Aisyah. Maka kalau kita merujuk kepada apa yang diperbuat oleh Aisyah, ketika ibu misalnya sampai ke sana itu haid, dan sampai puncak haji haid yang belum selesai, lakukan saja hajinya. Mudah-mudahan selesai haji haidnya sudah selesai, tinggal lakukan apa yang dilakukan oleh Aisyah. Seperti itu. Kalau tidak haid, tidak nifas, ngapain berulang-ulang umroh gitu. Emang si bapak umroh udah haid kemarin, nggak haji gitu. Nah gitu para ibu ya. Jadi bahkan di hadis dikatakan tatyiban liqalbiha, supaya Aisyah itu tatyib, hatinya tenang dan tenteram, tidak merasa belum sempurna. Nah gitu. Jadi itu adanya tawaf dan sa'i setelah haji, karena memang Aisyah belum tawaf, belum sa'i. Kalau sudah tawaf, sudah sa'i, sudah umrah, ngapain lagi bolak-balik? Nggak ada dalam sunnah. Satu. Kedua, bahwa yang namanya umroh itu tidak bisa bolak-balik di sana. Setiap satu berangkat ke sana 3-5 kali umroh, tidak bisa. Karena hadisnya mengatakan umrotan wahidatan, sakrotan wahidatan, li umrotin wahidatin. Itu kalimat hadisnya. Sekali berangkat, sekali umroh. Tidak bisa sekali berangkat 5 kali umroh. Coba di luar haji, jamaah kita atau jamaah umroh para ibu. Itu nanti dibawa setelah dia umroh, ya kan? Nanti dibawa tuh oleh pembimbingnya.
ziarah ke Jironah. Jironah tempat Rasulullah mikot waktu pulang dari perang Binu Mustalik kalau tidak salah. Mereka pergi ke sana, mikot lagi di sana, ihram lagi di sana, kemudian umroh lagi. Ada yang dekat ngambil dari Tanim. Seseorang pergi umroh bisa 5-6 kali umroh sekali jalan. Padahal kalimatnya adalah sabrotan wahidatan li umrotin wahidatin, sekali berangkat untuk 1 kali umroh. Dan itu yang Rasul praktekkan. Coba Rasul umroh tahun ke-6 Hijrah. Tidak jadi, karena tertahan di Hudaybiyah. Ketika Rasul umroh tahun ke-7 Hijrah, Rasul umroh tahun ke-8 Hijrah, Rasul cuma sekali dan para sahabat tidak ada keterangan yang menjelaskan umroh berulang kali. Apalagi ini udah umrohnya berulang kali, umrohnya untuk orang lain lagi. 2 kali salah, Ibu, Bapak. Mengumrohkan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, sekalian saja membadalkan haji. Boleh nggak sih mengumrohkan orang yang sudah meninggal dunia? Ibu Bapak, haji dan umroh itu ketentuan Allah Azza wa Jalla, yang sifat amaliyah itu adalah fardiyah, ditujukan pada masing-masing orang, sehingga tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau ada seseorang misalnya di negeri ini sampai meninggalnya dia tidak umroh, dia tidak haji karena tidak mampu, dosa nggak? Tidak kan? Atau dia itu mampu di sini untuk haji dan umroh, sampai meninggal dia tidak haji, tidak umroh, dosa nggak? Dia sanggup untuk haji dan umroh, sampai meninggal tidak haji, niat pun tidak. Dosa nggak? Dosa. Terus anaknya mengumrohkan, hilang nggak dosanya? Tidak. Jadi percuma aja semuanya juga gitu kan. Nggak ada gunanya. Jadi cukup sekali haji, sekali berangkat hanya untuk 1 kali. Kalau mau 2 kali ya balik lagi ke Kornal Manajil sana. Atau pergi dulu kemana gitu. Keluar dulu dari Mekah, dari Haram. Tapi bukan ke Madinah keluarnya. Ke Madinah masih Saudi. Itu yang kedua. Jadi tidak lagi umroh berulang-ulang. Pahalanya nggak dapat, capek iya. Bener Bu. Itu yang kedua ya. Urutan ibadah saat tanggal 10 Dzulhijjah, Jumratul Aqobah, Tawaf Ifadah, Tahallul. Ibu Bapak, ini kurang 1 ini. Hadyu. Sebetulnya itu kan. 1 Jumratul Aqobah, 2 Tawaf Ifadah, 3 Tahallul. Urutannya gimana sih? Sebetulnya ini tidak harus urut-urutan. Baik, segini dulu. Bisa begini, di tanggal 10 itu. Pertama, ketika kita sudah selesai di Muzdalifah, kita ke Mina. Tanggal 10 itu, melempar Jumratul Aqobah 1 kali. Itu urutan pertama. Setelah melempar jumroh, kita tahallul, dihalalkan dengan cara mencukur rambut, dan yang bagus dibotakin, digundulin. Kalau yang udah botak, ya udah jangan dibotakin lagi. Setelah itu kemudian hadyu. Setelah hadyu kemudian pergi tawaf ifadah. Itu urutan pertama. Atau begini, di tanggal 10 Dzulhijjah itu dari Muzdalifah kita langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Berarti nah kalau yang urutan pertama tadi, ketika kita tawaf ifadah sudah pakai pakaian biasa. Karena sudah lepas kain ihram, sudah tahallul, sudah boleh lepas pakaian. Larangan ihram sudah lepas semuanya, kecuali 1, belum boleh bercampur dengan istri. Ya.
Nah, urutan yang kedua dari Muzdalifah langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Pasti pakai ihram. Dari situ baru kemudian ke Mina. Kemudian lempar jumroh. Baru kemudian tahallul. Kemudian hadyu, menyembelih hewan. Itu urutan kedua. Jadi bisa seperti itu. Atau begini, dari Muzdalifah kemudian ke Mina untuk tawaf melempar jumroh, gitu kan? Tidak ke Mekah untuk tawaf ifadah, tetap saja di Mina. Mabit di Mina sampai dengan tanggal 12. Ya, tanggal 12. Kemudian pulang tanggal 12 itu ke Mekah, nafar awal. Nah, tanggal 13-nya nanti tawaf ibadahnya. Itu boleh. Tawaf ibadah setelah selesai semuanya, baru tawaf ibadah di hari-hari tasyrik. Begitu. Itu urutan-urutannya boleh seperti itu. Jadi tergantung situasi dan kondisi saja. Ya. Makanya kalau kita lihat tanggal 10 itu, kalau pakai urutan yang pertama atau urutan yang kedua, itu sangat capek Ibu Bapak. Capek, bayangkan di hari ke-10, Muzdalifah, habis kita mabit ke Mina, melempar jumroh, Mina ke Mekah, itu risikonya berat sekali. Naik kendaraan nggak bakalan sampai ke Masjidil Haram. Mungkin sampai Ajijiyah, jalan Ajijiyah ke Masjidil Haram. Pulangnya juga begitu, tidak mungkin kita naik kendaraan dari Mekah sampai ke Mina, nggak mungkin. Itu dia, ya kan? Pengalaman saya yang sudah lalu-lalu para jemaah yang belum sekarang dari tahun 93 dan seterusnya itu jam 2, jam 3 kalau kita hari ke-10 itu baru sampai ke Mina itu. Jam 2, jam 3 malam. Iya. Mobil paling sampai Ajijiyah nganterin kita dari Mekah itu. Dari Ajijiyah ke tenda. Itu jalannya, dan jalannya bukan jalan kita antri. Sebab semua orang jalan-jalanan penuh di sana. Nah, jadi dari sisi ini memang haji itu harus dikerjakan oleh orang yang masih muda. Harusnya, idealnya, ya kan? Maksimal 50 tahun lah. Tenaganya masih kuat ya, kalau sudah 60 tahun, bagi 70 tahun itu sudah repot. Cuman apa boleh buat, kan keadaannya kita seperti ini kan gitu. Satu, mampunya sudah tua gitu. Ya kan. Kedua, daftarnya masih muda kan gitu. 50 tahun daftarnya, tapi nunggunya 15 tahun jadi 65. Nah itu. Terima saja apa adanya, mudah-mudahan dikasih kelancaran. Jadi itu urut-urutannya, itu dilihat saja situasi dan kondisi mana yang lebih memungkinkan. Sebab dalam kondisi seperti itu, para hadirin, ada sebuah buku ya kan, yang Az-Ziham, bagaimana kondisi yang berat ketika haji itu ternyata memberi kemungkinan kemudahan-kemudahan. Bukan arti memudahkan, tapi kemudahan-kemudahan gitu. Jadi itu urutan-urutan ibadah di tanggal 10. Adapun soal hadyu tidak mesti tanggal 10. Bisa tanggal 11, bisa tanggal 12. Kalau mau pulang menyelesaikan haji tanggal 12, ya tanggal 12 boleh hadyunya dipotong. Tanggal 13 juga boleh, ya kan? Karena kata hadis, kullu ayyamit tasyrik dabhun. Seluruh hari tasyrik itu hari-hari yang diperkenankan untuk menyembelih hadyu. Begitu. Cuma diusahakan saja karena kondisi sekarang kan berat. Lebih baik selesaikan. Kalau zaman saya dulu, Ibu, saya masih muda dulu ya. Tahun 93 masih muda ya. 93, 94, 95, 96 dengan masih muda ya kan gitu. Jadi selalu kami mengambil nafar sali, selesai tanggal 13. Sekarang selalu ngambil nafar awal. Bagaimana untuk pertanyaan? Antara nafar awal dan nafar sani, menyelesaikan haji tanggal 12 dan menyelesaikan haji tanggal 13, mana yang lebih utama?
utama di hari ke-12 atau yang utama di hari ke-13? Mungkin kita bilang, paling yang utama pasti hari ke-13 karena lebih lama kan gitu. Tapi Al-Quran tidak mengatakan begitu. Kata Al-Quran, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi." Siapa yang ingin bersegera menyelesaikan haji di tanggal 12 tidak apa-apa. Dan siapa yang ingin menyelesaikan sampai tanggal 13 pun tidak apa-apa. Jadi kalimatnya untuk nafar awal dan untuk nafar tsani sama-sama fala junaha, tidak apa-apa. Berarti sama saja tanggal 12 dan tanggal 13 menyelesaikan haji, keutamaannya sama saja. Hanya syaratnya jika ingin menyelesaikan haji di tanggal 12 alias nafar awal sebelum maghrib itu sudah harus sampai di Mekah. Kalau maghrib masih di Mina tidak boleh. Gitu misalnya di tanggal 12 nih Bu ya. Sudah maghrib masih di Mina, tidak boleh kita malam ini menyelesaikan haji pulang ke Mekah, tidak boleh. Harus nunggu sampai hari esok. Begitu. Itu syaratnya. Kalau ingin awal menyelesaikan haji tanggal 12 sebelum maghrib harus sudah sampai di Mina atau sudah berangkat dari Mina menuju Mekah. Kemaghriban di jalan nggak apa-apa. Yang penting sebelum maghrib itu sudah berangkat sudah meninggalkan Mina. Itu syaratnya. Itu. Baik, itu yang ketiganya para hadirin. Ya. Kemudian yang keempat tentang murur. Tidak mabit di Muzdalifah. Ini mulai malam yang lalu, musim haji yang lalu adanya murur, ya kan? Adanya murur. Murur itu ada kata marro, ya mururon, lewat gitu para ibu. Tidak. Jadi murur itu lawan dari mabit. Kalau mabit, bata yabitu baitan. Artinya nginep mabit itu. Nginep di Muzdalifah. Dan itu merupakan wajib haji. Wajib haji itu adalah kalau tidak dikerjakan tidak sah hajinya, cuman bisa bayar denda, dinetralisir dengan membayar denda yang disebut dam. Kalau rukun haji tidak dikerjakan itu tidak bisa dam. Ya kan, misalnya tawaf tadi, wukuf di Arafah itu wajib haji, rukun haji. Kalau rukun haji tidak ditinggalkan, karena sebab apapun tidak sah hajinya dan tidak bisa dam. Tapi kalau di Muzdalifah wajib haji tidak mabit, maka tidak sah hajinya, tapi ketidaksahan itu bisa ditebus dengan membayar dam. Nah, di Muzdalifah itu para hadirin ada dua. Pertamanya gini, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mabit. Mabit itu nginep sampai subuh. Makanya kan di hadis dikatakan di Muzdalifah itu nginep sampai subuh, tidur di sana. Setelah sholat, kemudian sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berdoa di Masy'aril Haram, di sekitar Muzdalifah. Gitu. Hadis mengatakan, kullu Masy'aril Haram, kullu Muzdalifah Masy'aril Haram. Seluruh areal Muzdalifah itu adalah Masy'aril Haram. Selesai berdoa, sudah agak terangan, baru berangkat menuju Mina. Saya cuma pernah sekali saja dari Mina ke Muzdalifah itu, dari Muzdalifah ke Mina naik mobil, baru sekali. Sisanya selalu jalan kaki. Iya, sekali-kalinya ya. Dua kali yang tahun kemarin bersama Ustaz Arfi ya. 2017, sisanya selalu jalan kaki. Yang kedua, di Mina itu diperkenankan bagi yang sudah uzur, yang sudah tua, tidak mabit sampai subuh, tapi sampai pertengahan malam. Sampai jam 12. Gitu. Kemudian setelah kan hadisnya bunyinya begitu, seperti Rasul kan izin pada Ummu Salamah tidak sampai pagi, tidak sampai subuh berangkat ke Mina di tengah malam. Itu diperkenankan. Saya pernah sekali itu dengan Ustaz Taufik Allah Yarham waktu itu, dengan Ustaz Fauzi juga Allah Yarham. Tidak ada dua-duanya. Bertiga tuh kami, saya, Ustaz Fauzi, Ustaz Taufik Allah Yarham dari
Muzdalifah ke Mina, baik kendaraan, pakai bis, membawa orang-orang yang sudah tua. Itu. Sampai ada yang di bis Ustadz Puaji waktu itu meninggal di bis. Saya datang duluan. Ustadz Puaji dulu, saya datang yang kedua. Yang ketiga, sudah sampai subuh waktu itu, Ustadz Topik belum datang juga. Saya cerita dikit dulu ya. Ustadz Topik belum datang juga. Saya bilang, Ustadz Puaji ini, gimana Ustadz Topik sudah subuh belum datang juga ini? Dan dari Muzdalifahnya kan tengah malam, bareng-bareng berangkat. 3 bis gitu. Waduh gimana gitu kan. Akhirnya saya habis sholat subuh di tenda itu berinisiatif turun karena dapat tendanya di atas bukit. Dulu kan kita nyewa sendiri, turun terus saya telusuri. Subhanallah, ketemu rombongan Johar, 1 bis gitu. Mereka istirahat di bawah jembatan, di tiang jembatan, di bawah jembatan. Mereka di drop di situ oleh Ustadz Taufik. Mereka taat benar sama Ustadz Taufik, itu luar biasa. Kok Bapak di sini? Iya, saya disuruh Ustadz Taufik di sini, katanya gitu. Kemana Ustadz Taufik? Nganterin jamaah yang sakit ke rumah sakit. Akhirnya, udah kalau gitu saya bilang, pulang dengan saya. Ustadz Taufik gimana? Udah itu urusan Ustadz Taufik, saya bilang. Yang penting Bapak-Bapak semua, 1 bis tuh Bu. Bapak-Bapak semua udah selamat. Bisa masuk tenda. Kalau dia ikut Ustadz Taufik jam 3 sore baru sampai ke tenda. Gitu. Dan dia belum tap ibadah. Akhirnya saya tap ibadah lagi ngantar Ustadz Taufik. Digendong sama saya begini karena dia sudah sempoyongan. Sudah sempoyongan. Dia tahu sambil apa? Sambil ngantuk. Jadi saya gini itu. Sambil ngantuk karena sudah sangat kecapean gitu. Yang seharusnya bisa ditunda tapi beliau enggak. Saya ingin ibadah sekarang. Itu pengalaman saya dengan Ustadz Taufik kalau yarham para jemaah ya. Jadi seperti menggandeng beliau agar tetap bisa tawaf ibadah. Nah, dulu bisa seperti itu para jemaah. Yang boleh ke Mina itu tengah malam. Itu. Nah, sekarang ada yang disebut murur. Di Muzdalifah itu jangankan turun. Ya kan? Ya jangan mabit, turun pun tidak. Cuman murur saja. Murur itu dikata maru yang murur, lewat doang. Jadi hanya lewat di Muzdalifah. Tuh Muzdalifah langsung menuju Mina. Boleh atau tidak diterapkan di musim haji tahun lalu dan persis Persatuan Islam lewat sidang Dewan Hizbah terbatas memperkenankan soal itu. Kenapa? Dikarenakan kondisinya memang sudah amat sangat berat. Sekarang lokasi Muzdalifahnya itu sempit, sedang ada pembangunan, dan kalau semuanya tumplak di situ tidak ada tempat, maka demi kemudahan maka diperkenankan murur. Jadi boleh kalau keadaannya darurat. Kalau tidak darurat, tetap harus mabit minimal sampai tengah malam. Gitu. Jadi saya cerita dikit pengalaman dengan Ustadz Arfi ya yang akan bimbing para ibu. Kebetulan waktu itu masih ada yang membantu kita, wanita Ibu Nur namanya, ya kan. Kita sampai di Muzdalifah, di drop sama beliau di satu tempat, enak tempatnya. Semuanya udah gelar tikar, semuanya udah pada tidur. Makin malam itu bis makin penuh. Sehingga tempat kita itu dikepung sama bis. Dan bis itu kan berhenti, tetap nyala mesinnya Bu. Bapak. Asapnya. Iya. Jadi kalau kita terus di situ sampai pagi, bisa jadi semuanya mati lemes. Ini saya bilang kepada jamaah, kita pindah. Saya rada berantem dari situ dengan Bu Nur di situ. Ya, dia mengenai di situ. Saya bilang pindah ke tempat lain yang lebih bagus, jauh daripada knalpot. Gitu. Kalau tetap di situ bahaya, ngisep asap terus di situ, ya kan. Sampai begitu marah kepada saya, enggak demi jamaah, enggak apa-apa. Saya rada selek dengan beliau gitu. Yang penting jamaah selamat,
ya, tidak ngisep asap. Jadi memang kondisinya seperti itu para jemaah, diperkenankan. Jika kondisinya memaksa untuk murur, silahkan. Tapi jika kondisi normal atau setengah normal, tetap masih bisa turun di Muzdalifah, paling tidak nginep sampai tengah malam, itu harus dilakukan karena itu bagian dari wajib haji. Jika tidak ada mudorot sama sekali. Kalau sangat mudorot, maka ad-darurah tubihul mahdurot, kondisi darurat membolehkan yang asalnya tidak boleh dan tidak harus bayar dam. Tanazul tidak mabit di Mina. Itu juga tahun lalu ya, tanazul ya. Sebagian jamaah haji tidak diinapkan di tenda Mina, tetapi mereka diinapkan di hotel yang dekat dengan Mina, di daerah Sisa atau di daerah Ajiziyah. Karena di sana penuh. Kalau alasannya memang di Mina sudah penuh sesak dan tidak ada tempat, boleh masuk kategori darurat tadi. Tapi kalau di Mina masih bisa dihuni oleh jamaah haji, maka tidak boleh kita tanazul. Nah, kemarin dilakukan hal itu walau alam. Di tahun ini mudah-mudahan tidak ada tanazul yang untuk jamaah haji Indonesia. Itu tidak semuanya, cuma sebagian saja yang terkena tanazul itu. Memang jadi enak di hotel, ya. Di hotelnya tidak ada makan, tidak disiapkan makan. Makanya tetap di Mina. Dan tidak diantar. Tidak diantar, ngambil sendiri. Repot. Dan tidak ada yang jualan lagi. Makanya tidak mau tanazul. Karena nggak ada yang terus makanan. Iya, emang repot kalau begitu. Emang enak ya mungkin makan Yusuf, tapi enaknya tidak ada di toilet. Ya di hotel tidak ngantri toilet, ya kan di kamar. Kalau di Mina itu di toilet yang ngantri. Saya kasih tahu aja ya. Kalau tanggal 10 ibu menanti ke Mina, tanggal 8 ke Mina hari tarwiyah, itu belum ngantri, belum banyak orang. Tapi kalau nanti hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, dan itu, oh itu ngantri di sini ke sono ngantrinya. Jadi saya suka katakan pada jamaah ini, apa yang kita alami ketika ke haji itu akan jadi kenangan, termasuk nahan tipis ngantri ini. Iya, jadi harus nahan begini nih. Iya, sudah masuk kita di dalam, juga yang kita tetap dari luar. Iya, ya sudah banyak toiletnya, tapi orangnya lebih banyak di toiletnya. Nah, jadi disiapkan saja antrian di toilet nanti gitu kan. Tapi ibu juga bapak harus tahu waktu kapan itu bisa rada senggang. Jadi itu murur ya, jika kondisi darurat dan tanazul ya. Kemudian wanita tidak sempat tawaf ifadah dan atau tawaf wada karena inilah para jemaah, bagaimana jika wanita itu haid, tidak bisa tawaf ifadah. Ini ada dua pendapat. Kalau dia tawaf ifadah, kalau dia haid belum tawaf ifadah, satu, maka yang kembali ke tawaf ifadahnya bisa ditunda sampai hari tasyrik yang terakhir. Ditakdirkan di hari tasyrik yang terakhir yang ke-13 masih belum selesai itu haidnya, bagaimana ini jadi soal? Satu pendapat mengatakan ya udah selesai bagi dia haji. Sahajinya, kan memang kalimatnya takullaha mastata'tum atau idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku memerintahkan sesuatu pada kalian, kata Rasulullah, laksanakanlah perintah itu semampu kalian. Ya tidak mampu, bukan tidak mampu, tidak mampu karena ada haid. Tapi yang kedua seperti Ustaz Aceh, Allah ya mengatakan kalau begitu tetap dia harus melaksanakan tawaf ifadah walaupun dalam keadaan haid. Beliau berdalil dengan dalil darurat. Begitu tentang haid. Wanita haid belum tawaf ifadah. Ini mengambil yang mana di terjemahan? Ya. Di beberapa tahun yang lalu juga sudah dibicarakan. 2000 kemarin 2024 ya,
2023 ada pertanyaan gimana yang belum terpenuhi, tapi head gitu. Kalau saya berpendirian ya udah gak usah sabar pidato, nggak boleh kan gitu aturannya. Tapi sebagian Ustaz Aceh mengatakan oh baru saja nggak apa-apa karena itu adalah wajib gitu. Ya. Nah demikian yang pertama. Ini mudah-mudahan kita terjadi Bu ya. Ada yang belum belum tadoh tapi dalam kondisi head. Yang terjadi kemarin banyak sekali yang melaksanakan tawaf ifadah di luar hari tasyrik. Ya itu bagaimana Ustaz? Kan sudah selesai waktu hajinya. Iya, itu yang termasuk kebijakan pemerintah itu dilaksanakan pasca tasyrik. Nggak bisa lah kalau selesai tasyrik kan al-hajju asyhurun ma'lumatun. Haji itu kan waktunya ditetapkan tanggal 8 sampai tanggal 13 itu. Emang sekarang ini saya sendiri dari Jakarta rada jadi rada bingung, belum nyampe gitu kan pemikiran saya seperti hasil dari mudzakarah haji mengenai hadyu boleh dipotong di negeri sendiri. Ya kan? Hasil mudzakarah haji yang baru lalu yang di Bandung yang dilaksanakan di Bandung di Persis itu diperkenankan hajinya dipotong di sini. Saya belum terima itu, ya. Belum terima, bukan ragu, tapi belum terima sama sekali soal. Tapi mudzakarah haji sudah membolehkan dipotong di negeri sendiri. Dan saya ingat tahun 90-an itu sudah ada pikiran seperti yang dikemukakan waktu itu oleh Profesor siapa namanya Ibrahim Hussein Allah yarham, yang mengusulkan supaya damnya itu, mereka istilahnya kan dam ya, damnya itu tidak diserahkan ke Bank Ar-Rajin di Saudi Arabia, tapi disetorkan di sini. Itu masih zaman itu, zaman apa namanya Harto, untuk mengentaskan kemiskinan. Nah ketika itu saya masih ingat, Ketua Dewan itu Pak Haji Aman Sadar Loyaran mengutus Pak Haji Puro Samsudin Loyaran untuk berdebat dengan beliau itu Pak Profesor Ibrahim Hussein. Dan ketika Puro Samsudin dari Persis menyampaikan dalil-dalil mengenai tidak mungkin bahwa haji itu diambil duitnya dari sini dipotong di sini, karena itu adalah paket dari ibadah haji. Yang semua amalan haji itu harus dilaksanakan di sana. Kan definisi haji kita sudah jelaskan, haji itu melaksanakan amalan-amalan tertentu di tempat-tempat tertentu. Nah termasuk menyembelih haji itu adalah harus ada di Mina atau harus di Mina atau di Mina yang hadis mengatakan kullu pijaji Makkah kullu Mina manharun wa kullu pijaji Makkah manharun. Seluruh hari Mina adalah tempat menyembelih hewan kurban hadyu, dan seluruh Mekah juga tempat menyembelih hadyu. Kalau kemudian itu ditarik keluar Mekah, saya jadi bingung gitu kan. Saya belum masuk ke situ, belum terima pikiran saya. Tetap bagi saya bagaimanapun hadyu harus dipotong di sana. Makanya kita terjemah khusus untuk Haji Johar, kita tidak menyerahkan uang itu ke Bank Raji. Bank Raji di Mekah dipegang oleh pembimbing, nanti langsung membeli kambing sendiri di sana dan dipotong di sana, nanti disaksikan oleh apa namanya itu perwakilan daripada jamaah memotong kambingnya. Saya masih bukan ragu lagi, saya belum terima soal itu, dan Persis setahu saya belum memutuskan. Maka masih tetap ada dipotong di sana, tidak dipotong di Indonesia. Itu untuk kami. Jadi apa yang sudah kita pelajari selama 3 sesi mengenai manasik haji, Ibu dan Bapak, nanti kita akan praktekkan di lapangan ya. Tapi di lapangan seperti apa, teori itu prakteknya seperti apa. Nah nanti
praktek di lapangan tidak akan sama dengan praktek di Masjidil Haram. Tidak jauh kemana-mana, ya kan gitu. Cuma setidaknya ibu nanti sudah punya bayangan, apalagi kalau yang sudah umroh kan, ya kan, kalau di tawaf, apa namanya, sholat lima bergeroti, kemudian sa'i, halul sudah biasa, kalau sudah umroh. Paling nanti amalan-amalan hajinya di Mina, di Arafah, di Musdalifah, di Mina lagi, paling itu yang dilaksanakan. Mudah-mudahan ibu dan bapak selama di sana nanti dikasih kemudahan ya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Kalau kendala pasti ada ya. Kendala pasti ada, karena haji itu kan ibadah yang memiliki ciri masyaqqah. Ciri haji itu sulit. Makanya kenapa syaratnya istitoah, ya kan? Mampu, bukan hanya mampu dana, bukan hanya mampu finansial, bukan hanya mampu bekal, tapi mampu secara fisik, mampu secara mental, gitu. Ada orang yang fisiknya kuat. Saya masih ingat waktu dulu ini tentara lupa dari sini, tentara hebat pastikan. Di sana ternyata loyo. Iya, jatuh di sana. Lihat prajurit gitu, tapi begitu haji ngedrop. Tapi ada juga yang dari sini pernah mencerita di sini, di seorang dekan di perguruan tinggi itu di telapak kakinya ibu bapak sudah penuh dengan pensoplas. Saya kenapa? Ini luka besar kayaknya di kaki saya karena diabetes. Jalan sudah pakai ini, pemanasik itu pakai tongkat dan besar saya sanggup nggak katanya nanti haji di sana. Bilang optimis berapa? 95 kalau nggak salah. Optimis Pak, insya Allah. Apa yang terjadi pada jemaah? Selesai haji dia datang ke kamar saya, nangis. Dia tidak membayangkan akan bisa berhaji dengan lancar gitu. Iya, tapi ada yang sehat, seger begini sini. Pak Lurah dia dari Lampung waktu itu, Pak Lurah. Begitu haji apa dia? Nomprok, bukan nomprok. Pepar. Nah itulah jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak kepada Allah Ta'ala, siapkan semuanya, fisik dan mental siapkan. Insya Allah, ya kan? Jangan ada rasa dalam pikiran kita pesimis, bisa enggak ibadah. Walaupun ada kendala fisik, tetap insya Allah, jika Allah ngasih kemudahan, mudah. Dan semuanya tergantung kesalahan kita. Itu ya. Insya Allah semuanya dikasih kelancaran dan dimudahkan oleh Allah SWT. Itu saja saya kira ya, sudah selesai waktunya. Kalau ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan apa yang didapat dari khusus dari manasik ini pimpinan manasik selama 3 sesi bermanfaat. Bu dan Bapak jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku pelihara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.